Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di pagi ini dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Pagi ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat bersama dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif." Firman Tuhan mengajar kita pagi ini supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Memperhatikan dengan seksama, check and recheck, teliti, cermati seperti apa hidup yang kita jalani ini. Seperti apa atau bagaimana kita menjalani hidup ini. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita benar-benar harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, kata ayat ini. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu kalau dalam KBBI itu adalah orang yang sukar untuk mengerti. Atau dalam pengertian lain, orang bebal itu adalah orang yang bodoh. Nah, firman Tuhan mengajar kita supaya jangan sampai kita menjadi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang arif atau bijaksana, mengerti tentang maunya Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan. Kita didorong sedemikian rupa melalui ayat ini supaya benar-benar kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita menjalani hidup ini terhadap sesama dan di hadapan Tuhan. Dan jangan sampai, sekali lagi ayat ini mengajar kita, memperingatkan kita supaya jangan sampai kita menjadi seperti orang bebal atau orang yang sukar mengerti, orang yang bodoh terhadap rencana Tuhan, terhadap kehendak Tuhan, terhadap maunya Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi seperti orang arif. Di ayat selanjutnya, ayat 16, firman Tuhan berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kita harus melihat bahwa kita sedang berada di hari-hari yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada kecenderungan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Ada banyak kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Jangan sampai kita terbawa arus dengan hari-hari yang jahat ini atau keadaan yang jahat ini. Biarlah kita tetap sebagaimana di ayat yang pertama tadi atau ayat 15, supaya kita tetap memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Kita tetap menjadi orang yang arif, bukan orang yang bebal. Dan kita memperhatikan waktu atau hari-hari yang kita lalui, yang semakin hari semakin jahat, supaya kita tidak terjebak dan terjerumus kepada perkara-perkara yang jahat, yang tentunya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di ayat selanjutnya, ayat 17 mengatakan demikian, "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Jangan kamu bodoh. Jangan kamu menjalani hidup ini semau gue dan tidak mau menuruti apa maunya Tuhan, apa kata Tuhan, apa kata firman. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Ya tentu kita harus hidup di dalam firman-Nya. Kita harus membangun hubungan yang erat selalu dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita mampu mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kita boleh menjalaninya. Dan kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, melakukan maunya Tuhan dalam hidup kita, ada hal-hal yang indah pastinya yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang kekal, yang mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu di pagi ini, supaya kami memperhatikan dengan seksama bagaimana kami hidup, supaya kami tidak terjebak, terjerumus ke dalam hal-hal yang jahat yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tetapi biarlah kami menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana, yang mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-umat-Mu, kekasih-kekasih
kasih-Mu. Mereka yang sedang ada di rumah pagi ini, memulai aktivitas di rumah, juga di luar rumah, di tempat kerja, atau mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat kerja. Tuhan beserta dengan setiap umat-umat Tuhan. Tuhan menaungi mereka dengan tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, yang mereka jalani di sepanjang hari ini. Ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan mewarnai setiap umat-umat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Kami mau taruh mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah keberkatan Allah menjadi indah dan sempurna lagi buat kami di sepanjang hari ini. Ini doa kami, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu, siap menjalani hari yang baru ini dalam keberkatan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.